wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد فإن أقرب القرآن والأخوات رحمكم الله، قال لكم النبي ثم أقوم الكتاب شرح السنة كالإمام الإمام الجليل البربهاري رحمة الله عليه. Dan dilakukan riwayat tentang sedikit yang terkait dengan dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita berhati-hati bila berbicara tentang dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam tersebut Imam Al-Barbahari rahimahullah mengungkap beberapa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menyebutkan oleh Imam Al-Barbahari tentang beberapa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini akan kita lanjutkan pembahasan kita. Penyebutan dua proses tersebut terhadap beberapa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Jalla kamahu yaqibu laysa kamitlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan mengatakan pada ucapan Imam Al-Barbahari, dialah Allah Jalla kamahu yang maha mulia, segala puji untuknya, maha esa, berpendirian, dan semua ibadah yang perintah yang menyembah dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Kata Syekh Fauzan Allah bahwa subhanahu wahidun yushbihu ahadun la fi dhatihi wa la fi asma'ihi wa sifatihi wa la fi khalqihi wa af'alihi wa la fi ibadatihi laysa lahu sharikun. Limadha tub'idu nafsak أنت مخلوق وهو خالق، أنت مخلوق المخلوق بالخالق جل وعلا، فأنت مجالك أن تسلم لله ولرسوله ولا تجادل ولا تمارس ولا تدعي نفسك وتكذب الآخرين. هذا هو الله ضد الحق. Bersama Fauzan Al-Fauzan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, tunggal bersendirian dan tidak ada seperti. Dengan dirinya apapun dan siapapun tidak ada seperti baginya pada zatnya, tidak ada seperti sama pemisah serupa nada nama-nama dan firman-Nya, tidak pula ada penciptaannya, tidak pula ada perbuatan-perbuatannya, tidak pula ada peribadahan kita terhadapnya. Tidak ada itu yang ada dalam segala hal itu. Kenapa engkau membuat letih dirimu? Engkau itulah penciptaan dan dia adalah pencipta. Artinya, bagaimana? Dia itu makhluk yang diciptakan dan dia adalah menciptakan. Bagaimana mungkin yang diciptakan itu lebih menguasai yang menciptakan jalan Allah? Kenapa? Dirinya itu posisinya hanyalah sebenarnya berserah diri, kata menerima. Yang datang dari Allah dan Rasulnya.
tidak mendebat dan mempermasalahkannya. Dan janganlah engkau membuat letih dirimu dan membuat letih juga orang lain dalam masalah seperti ini. Kalau seperti terserah bagi saja. Inilah yang mestinya menjadi sebuah keharusan dan kewajiban. ولذلك الصحابة لنا يتكلفوا هذا التكلف عند آية أو عند حديث بل يسرونها ويسلمون لها يعتقدون ما فيها ولا حصل عنده مسافر أبدا. Teman-teman mengenai itu penjelasan sesuatu awal sikap para sahabat silakan dikembali kiblat teman-teman. Apabila Allah oleh karena para sahabat itu mereka tidaklah memberat-beratkan diri dalam masalah yang seperti ini. Dan tapi tidak pula mereka berhenti, tidak ada keyakinan. Tidak pula mereka artinya berdiam begitu saja terhadap satu ayat atau terhadap satu hadis. Jika mereka adalah mereka menetapkannya juga. Dari Allah Rasulullah mereka menetapkannya. Mereka selalu mereka pasrah menerimanya. Ya, kemudian dan mereka meyakininya juga. Itu kita lihat dia ada kudus. Tidak. Ya. Wala hasala innahu masakin. Dan tidak terjadi pada diri mereka para sahabat tersebut bermasalah dalam masalah ini semuanya tidak mudah teman-teman. Itu para sahabat tidak ada di antara mereka yang mendebatkan akan diri Allah. Tidak ada para sahabat dan mempermasalahkan memperdebatkan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada riwayat satu pun. Padahal mereka pun mendengar dari Rasulullah, mendengar penjelasan dari Ibnu Abbas yang mengerti akan Al-Quran tentang sifat Allah yang ini kalau secara logika manusia biasa itu aneh. Tapi mempermasalahkan itu semua. Semua dari Allah yang ini. Ini المجال هو مجال التسليم والانقياد يعتمد في الأقارب بما قاد به أهل الجبل وأهل الكلام وأهل المنطق فتكون النتيجة كما اعتمدوا على أنفسهم من الخيرات والاضطراب وعدم الوصول إلى نتيجة كما قال أحدهم ولا نستطيع من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا فيه طول الأيام. Setelah Rasul berkata kita tidaklah perlu berjalan-jalan berlarut-larut ya memperdebatkan masalah akidah seperti ini bagaimana berlebihan dan berlarut-larutnya orang-orang yang ahli bidah suka berdebat. Alul kalam yang kemana-mana kalau ngomong, walul mantik yang terlalu malas omongan-omongan. Hasil yang mereka dapatkan sebagaimana yang mereka pusing untuk diri mereka apa? Kebingungan, kebuncangan jiwa. Dan hasil yang mereka dapatkan mereka pusing sebagaimana di antara mereka yang berkata yang mesti menghina undang tidak ada yang kita dapatkan dari sekian banyak pembahasan kita sepanjang umur kita inilah kecuali anjama nabi kami kecuali hanya yang telah kita kumpulkan berita katanya dari kata mereka. Qala fulanun wa qala fulanun wa in qala kadza fal jawab kadza. Hanya terkait kesimpulan habis kata firman. Kalau firman kata maka orang begini, kita boleh dapatkan.
Habibullah Hermanan Rabbuna awwalun bila mata wa akhirun bila muntaha. Ya, saya teman-teman pengantar dari penjelasan kepada Tuhan sekarang ini sebelum kita dulu kita akan mulai untuk menunjukkan tentang beberapa sifat Allah. Yang ini adalah sifat-sifat Allah yang hidup berdasarkan orang yang mengatakan. Berdasarkan dipermasalahkan, ditakwil dan pada ujungnya berlawan. Ini bukan diangkat. Teman-teman mau melakukan sebuah generasi, ya kita mengajarkan dulu untuk melakukan. Kita akan menunggu masalah sifat-sifat Allah, bikin dan membuang Allah yang menjadi pendengaran kemudian orang-orang menyenang. Dan kita akan berbicara masalah ini hanya sebatas penjelasan ulama. Inilah bentuk kehati-hatian. Ini kehati-hatian berbicara tentang diri Allah adalah ketika hanya sebatas dalil, sebatas penjelasan ulama, tidak nambah, tidak kurang. Dan jadi saya akan berusaha menjelaskan dengan menurut ucapan para ulama. Bahkan kita mempertanyakan jika tidak terkumpul sama dengan penjelasan tersebut, sehingga nanti terjadi kepada menambah-nambah. Kalau pertanyaannya menunggu itu penjelasan, tidak masalah. Tapi kalau pertanyaannya justru akan membuat menambah-nambah penjelasan, ini berbahaya. Baik, setelah Rasulullah SAW berkata pada ucapan Imam Al-Barbahari selanjutnya, benar awalun bila mata. Kemudian Rabbuna bila mata. Wa akhirun bila muntaha. Kata Imam Al-Barbahari, Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang maha awal, dia yang maha awal dan tidak perlu ditanya kapannya. Dia yang maha akhir dan tidak perlu ditanya kapan berakhirnya. Ini mengerti doktrin dari iman. Menjawab Al-Barbahari. Paham itu? Kita kemudian lihat beliau. Ini adalah statement Imam Al-Barbahari, narasi dan kesimpulan dari dia. Hari ini dulu dari dia. Kata Imam akan narasi nasai, tidak ada dasarnya atau ujian yang beliau tidak. Penjelasan selanjutnya adalah penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan menegaskan ucapan Imam Al-Barbahari ini tentang diri Allah Subhanahu wa ta'ala tadi ada dasarnya. Nah, penjelasan ini teman-teman mari kita berhati-hati. Maka kita akan berbicara tentang diri yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala Allahu Jalla wa Ala awwalun bila bidayatin wa akhirun bila nihayatin. Shalih Fauzan Hidayah Allah Ta'ala berkata Allah Jalla wa'ala, Jalla yang maha mulia, Ya'ala yang maha tinggi. Jalla wa'ala, yang maha mulia lebih maha tinggi. Dia awal, maha pertama, dia bidaya, tanpa ada permulaan. Wa akhirin, dan dia adalah maha akhir tanpa ada terhentian, tidak tanpa ada masa hentinya. Ini kalimatnya sepertinya kontradiksi. Maha pertama tanpa ada permulaan, dia yang maha akhir tanpa ada akhirnya. Kalau
قال تعالى أنا الأول والآخر والظاهر والباطن. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dirinya, Dialah Allah yang Maha Awal, Dia pula Allah yang Maha Akhir, Dialah Allah yang Maha Zahir, dan Dialah Allah yang Maha Batin. Begitu akan dilakukan zahir dan batin. Al-Hadid dan Injan. Baik, teman-teman dari ayat itu kita akan melihat penjelasan dari ulama tentang nama dan firman Allah Al-Awwal wa Akhir. Al-Awwal wa Akhir ternyata adalah sifat dan nama Allah karena Allah sendiri yang menyebut dirinya dengannya. Dia dan disebut di situ oleh Allah sendiri Huwal Awwal wal Akhir wal Zahir wal Batin. dia sendiri dengan empat ini. Pertama apa? Allah. Yang kedua apa? Akhir, lagi lepas, Zahir, yang lepas, Batin. Berarti ini siapa yang benar-benar nama ini? Allah sendiri. Sebatas ini kita benar iman itu. Menerima dengan sepenuh hati maka ada terhadap ada terbawakan sama sekali. Anda menamakan dengan nama-nama ini. Dia yang Maha Besar, Dia yang Maha Kafir, Dia yang Maha Zahir, Dia yang Maha Batin. Baik, selanjutnya tahap selanjutnya. Asma' mutaqabilah. Nama-nama yang mengandung makna kontradiksi. Artinya berlawanan satu dengan yang lainnya. Al-awwal yuqabil al-akhir. Disebutnya yang lain Allah itu lawan dari akhir. Al-awwal yuqabil al-batin. Yang lain zahir itu lawan dari batin. Zahir itu yang nampak, yang jelas. Batin itu yang tidak nampak, yang tersembunyi. Tidak kata yang seakan-akan bertentangan. Lawan katanya akhir, zahir dan katanya batin. Alhamdulillah, Nabi kan benar-benar bukan. Semuanya bagus, ya? Tidak kemana-mana. وكان فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية في قوله أنت الأول فلم تقل لك سوء وأنت الآخر فلم تدع لك سوء وأنت الظاهر فلم تفعل لك سوء وأنت الآخر فلم تدون لك سوء. Setelah Fauzan bin Umar utara berkata, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mentafsirkan ayat ini dalam sabdanya. Ini penjelasan Nabi. Ini masuk ke apa yang saya sebutkan Al-Quran yang ditafsirkan oleh kita berkata dia. Antara memahami Al-Quran yang terpentingnya. Yang kedua Al-Quran dijelaskan oleh ini duanya. Ini yang kita refleksi. Ya ini betul-betul cara ngomong. Bagaimana Fauzan Nabi menafsirkan ayat ini dalam sabdanya. Ya Allah, antas al-awwal. Ya Allah, engkau Maha Awal. Falam yusaqad laqasil. Dan tidak ada yang tidak ada sesuatu ataupun sebelum dirimu. Makanya ucapan Imam Al-Barbahari tadi Wal awwal bila mata. Mata ini bukan mata bahasa Indonesia, kan? Dasar. Dia yang Maha Awal dan nafsu kita kapannya. Sebab kata Allah bagi Allah dalam ayat, mana kata Nabi dalam siapa kafir. Dia yang Maha Awal dan ibadah sebelum apapun. Jadi kata Allah ini ibadah kata Allah kita berfirman kita sehari-hari. Ini berarti mentahrin ya karena yang mentafsir. Ini dalam hari ini. Kalau mentafsir maksudnya benar berata. وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ
dan ijazah ma'akhir dan tidak ada setelahnya atas dia. Nah, di sini Nabi mengisyaratkan penjelasan maksud awal Nabi Allah dan maksud akhir Nabi Allah. وإن الظاهر فليس فيه الرسول لكن كان ينبغي أن ينفع يكبر الضمفة يكبر الجاه dan tidak ada ilmu yang lebih baik. Yang terbatin betul melalui batin. Dalam satu mafasal tidak ada selain dirimu pada kitab tersebut. Dan ini hadis disebutkan riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah Nabi Allah yang terkenal. Baik, kita lihat riwayat istiqsal Al-Fawzan Al-Hilali. ماذا تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يأتي من يفسر ولا تفسير الرسول ويقول الله يعني ظاهر بالقبول ولا بالدراهم وليس معناه أن كان المخلوقات فإنه حال على العرش هذا باطل لا تفسير رسول الله لا تفسير الله Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penetapan yang ini kedua dalam menafsirkan Al-Quran yaitu merujuk ke tafsiran Nabi. Kalau kita cuma bicara begini, teman-teman bicara seperti jadi apa nanti? Saya lalu kemudian bila ada yang datang yang berikan penjelasan tafsir yang tidak disebut tafsiran Rasulullah kami. Dengan berlalu kerja, kata Nabi Allah itu artinya dohir yang tanpa ada akal, jelas secara akal, bicaranya secara akal. Jelas dengan dalil-dalilnya. Ini kan nanti, ini kan orang sendiri dan dalil itu. Berbeda dengan Nabi ini. Sallallahu alaihi wasallam. Aduh, ya teman-teman, teman-teman lantas. Kalau kita berbicara tentang ayat, maka kita dari sesat berhenti atas dalil. Berhenti di atas dalil. Tidak mendatangkan hal yang berbeda dengan dalil, walaupun hal yang berbeda pengalaman benar. Itu berarti masuk sebagai menjelaskan. Dan narasi yang sebenarnya fenomena berbeda ini. Kadang-kadang narasi ini tidak ada salahnya. Nabi tidak pernah menyebut penerbitan. Sahabat tidak pernah menyebut penerbitan. Saya lupa, kita berbicara tentang dirinya siapa? Bukan, kita bicara tentang Allah. Harus ekstra hati-hati. Kalau dia kita berbicara, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada landasannya. Tapi yang berdasarkan akal itu sebuah kelancaran. Nah, kalau masalah ini teman-teman perhatikan, dipakai untuk mencerna dalil. Bukan akal dipakai untuk melakukan dalil. Ya, bukan. Tapi akal dipakai untuk memahami dalil. Bukan pesan. Jadi kan kita katakan masalah dari kaki dalam masalah ini. Tapi kita memahami. Kita tidak kita. Tapi nikmat akal digunakan untuk mengeksekusi, mengejar dalil. Sama seperti di sini. Misalnya mengatakan ada yang bertafsirkan kata tidak sedang oleh berbohong di sini. Dia mengatakan bahwa maksudnya Allah itu doa dua dan memahami secara akal. Berharap di dalam dia mengatakan secara keterangan dalil. Walaysa ma'nahu anna al-faqir yakhluq dan bukan maknanya dia di atas nafsu. Bukan dia lewat marti di atas harfiah. Maka Rasul SAW ini narasi yang datul. Narasi yang datul. Saya tidak ingat keberatan Rasulullah. Cukup ambilkan. Bagaimana tidak? Memberatkan kalimat yang diterangkan. Karena mereka juga bermakna, tidak berbeda makna. Anda yang tidak bisa dibenarkan.
Sampai di sini dalam teman-teman. Ada? Hari teman-teman. Baik, tenang dulu. مخالف التفسير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فسر هذه الآية بتفسير واضح بأن أهل السنة هو الذي ليس قبل شيء الذي بلا بداية والآخر هو الذي ليس بعده شيء. Kenapa narasi tersebut terus disampaikan? Karena menggunakan tafsir yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau adalah nabi yang akan berilmu. Manusia yang akan berilmu tentang dirinya Allah. Itu yang nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mentafsirkan ayat ini dengan kalimat yang sangat jelas. Bila kita terhadapkan dalam Muslim bahwa kata dari Allah itu artinya yang dikatakan lahu ingat kalau kata orang dari Allah jangan dengan terjemahan tadi langsung dari kalau berbuat tidak ada sesuatu yang sebelum dirinya itu sangat penting jangan ini jangan ha? Banyak narasan, mereka kurang banyak nangis, saya menabrak ni. Banyak mana lebar, barisan. Semua orang yang itu jangan begitu sudah selesai. Ini tinggal benar. Kalau kita masih dengan orang berkeluar dari selain ini. Mungkin banyak yang berbeda karena ada orang-orang yang seakan-akan intelektual juga mencerminkan keilmuan, seakan-akan ilmuwan begitu menjelaskan tentang Allah. Dengan dan bersama kemari yang akhirnya bertentangan dengan dalil. Ya Allah bila bidalah, ada cara mengajarkan, ada bila bidalah. Bila Allah antara ada sembilan, itu maksudnya. Wal akhir dan kata akhir terbil Allah adalah sebenarnya Muhammad alladzi la yafa'ala al-fa'il. Karena kita kalian. Ini satu hari al-akhir dari Allah al-Sami laysa ba'dahu syai'. Dia disebut dari Allah laysa ba'dahu syai'. Ini bukan tahrif ya, sekali dengan tahrif. Dan bukan mula dari yang kami. Jangan macam mengatakannya, kemudian setelah menetapkan ayat kita seperti makna salah ini. Ini berarti kita bermain belajar benar-benar akan dengan bertanggung dari kata itu. Betul? Betul tak? Bahkan terlihat ayat terkenal. Rasulullah SAW. Ya, maka benar itu menjelaskan kata itu dengan hakul bertanya orang-orang. Ini akan mengambil dalam bertahan itu. Kalau terlihat memalingkan makna dari mana asal. Sebenarnya orang yang mengartikan istiwa dengan istiwa. Sampai kalau ada benar-benar. Istiwa benar-benar istiwa. Dan itu kadang-kadang taruh itu. Memalingkan makna dari makna yang sebenarnya mendapat istiwa. Ini taruh. Jangan kata kenapa ini dalam sekarang gimana? Dalam filmnya. Karena ada yang tahu Allah saya marah. Ini jangan orang yang belajar itu menjelaskan makna keseluruhannya. Dengan makna ini. Baik. Maka pada kata akhir menurut Allah gimana tadi? Yang saya dari terjemahnya tidak ada setelah dunia ataupun dia. Ya, jadi ini dua, sudah. Nama Allah dan akhir dari Allah. Allah dari apa? Dua nama Allah artinya tidak ada sebelumnya ataupun dia. Akhir dari nama akhir artinya tidak ada setelahnya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala. Ayat dari bulan ini inilah makna ucapan normal dan mari dua yang akhir tanpa ada kata henti.
Jadi narasi Imam Al-Barbahari tadi itu ada dasarnya. Ada pijakannya. Imam Al-Barbahari tidak mungkin sembarangan. Nah, dia akan beritahukan. Sebagaimana baru saja kita baca. Sehingga para hadirin Allah berkata, والله لم تقرأه الفوز فوق مخلوقاته وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو القاهر فوق عباده يرسل عليكم حفظا. ماذا يقول teman-teman? Setelah tadi akhir, setelah awal dan akhir, kemudian setelah pegang menegakkan dan menguatkan dasar ucapan Imam Al-Barbahari untuk diri Allah dengan penyebutan Zahir. Dia yang Maha Zahir. Apa dengan pada Allah Subhanahu wa taala? Nabi laisa fawqahu syai'. Itu yang kita Nabi Muhammad SAW. Wa in fawqahu kata Nabi laisa fawqahu syai'. Ya, coba dan keluar ini. Lafaz ini. Dahulu saya ini sebagai pakar terfrud. Ada sesuatu yang malangnya adalah lain pakar kalau pesun. Bukan. Dia yang Maha Zahir. Kemudian dari Allah pun lewat secara bahasa dia yang nampak, dia yang berjaya, dia yang menang, dia yang terhubung. Itu kata Zahir. Maka sekarang mereka mengatakan kata Zahir mana laisa fawqahu syai'un. Tidak ada yang lebih di atasnya apapun. Ya. Maka saya mendengar ini dia yang jatuh di atas makhluk ciptaannya. Allah berfirman, "Wa huwa al-qahiru fawqa 'ibadihi, wa huwa al-hakimul khabir." Di surah Al-An'am, dia Allah al-qahir. Maha qahir. Maha kuat. Maha kuasa. Saya ibadihi di atas hamba-hambanya. Wa al-hakimul khabir. Dia adalah Maha bijaksana dan Maha mengetahui dengan betul. Dan juga pada firman Allah, la ilaha illallah dia adalah Maha Qahir, Maha kuat, Maha terkasih, di atas hamba-hambanya. Yaitu alaikum hafizah, dan dia adalah mengutus dari kalian malaikat penjaga. Al-An'am 61. Baik, teman-teman berkata turunan dari masalah Zahir dari Allah adalah permasalahan tauhid. Di sini dia akan mengkhususkan masalah tauhid bagi Allah Jalla wa Ala. Yang kita silakan mengatakan tauhid di bawah. Dalam ayat kan disebut dengan ayat ada kata khawla ibadi salih. Kalau kedua juga ada salih ibadi salih. Teman-teman sekali lagi secara bahasa maknanya seperti yang ada di atas. Ini kata salih. Kata salih bahasa dengan ulama sayyidatullah tentang Quran Allah. Maknanya tapi jangan langsung menginterpretasikan kepada firman Allah. Jangan langsung diinterpretasikan firman Allah Jalla wa Ala. Sebelumnya pada versi yang lain. Ya. Kita kan maknanya tapi juga nggak bisa langsung mengatakan itu hakikat dunia Allah, nggak bisa kan? Menurut kita maaf, menurut kita kalau kita bicara tentang bagaimana Allah bagaimana Allah dengan ini, Allah jadi kita tahu makna menurut bahwa kita bisa mengatakan bagaimana mereka Allah. Jadi itu juga ini. Kita tahu salah satu ada bicara yang di atas.
Saya punya masalah perkara Allah, jadi kan, maka perkara Allah itu terbagi menjadi tiga. Ya, masalah perkara Allah terbagi menjadi tiga. Saya akan punya pelan-pelan menjelaskan hal ini. Memang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya punya perubahan, saya punya perubahan. Fawqiyatul qahar subhanahu wa ta'ala. Fawqiyatul zat, fawqiyatul qadar, fawqiyatul qahar. Atau fawqiyatul qahar. Fawqiyatul Allah itu ada tiga jenis. Sudah kalian berapa? Apa yang pertama? Fawqiyatul zat. Yang kedua fawqiyatul Yang kedua perkuliah terfaham. Ya, dalam kitab Salah Lamir Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan dan menjelaskan masalah ini. Bahwa membahas tauhidnya Allah, membahas tauhidnya Allah tentang tauhidnya Allah itu sama persis membahas tentang uluhiyahnya Allah. Uluhiyahnya Allah. Tauhid uluhiyah diakan memiliki kemiripan mana? Yang ada di atas dan berada di ketinggian. Maka dalam masalah uluhiyah juga perbedaan tiga. Sama karena benar. Uluhiyah juga dibandingkan. Uluhiyah juga uluhiyah kadang uluhiyah terkait. Sama. Ya. Bisa kalau kata-kata masalah berkata sama pendekatan dengan masalah uluhiyah. Ya. Baik, kita di sini karena disebut dengan saya kita dapat varian. Sekarang yang kedua itu varian dot. Varian dot adalah sebenarnya juga pilih saya dari pilih. Saya yang pertama. Saya ada dot dirinya Allah. Karena dirinya Allah. Maksudnya adalah bahwa Allah bidatihi faqad al-khulq. Bahwa Allah itu dengan zatnya, dengan dirinya di atas seluruh hamba-hamba ciptaannya, seluruh makhluk ciptaannya. Ini namanya sifat yang mengharuskan tak akan mungkin ada penyatuan Allah dan makhluknya. Karena Allah memiliki sifat sifat dan zat. Dia kan? Dia bukan. Mana ini? Apa yang dia kata? Yang kedua, sesuatu مكانتي ومنزلتي وارتفاع شأنهم. Ketinggian terhadap maksudnya kemenangan. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tinggi kedudukannya, Maha tinggi kemuliaannya, Maha di atas segala sesuatu kemuliaannya. Yang ketiga, saya karena kalau yang akan merendah saya menjadi makhluk-makhluk karena akan berahal berfirqanihi wa qudratihi. Maksudnya dia yang maha tinggi pada kuasanya terhadap seluruh makhluk ciptaannya sehingga tidak ada satu makhluk keluar dari kuasanya karena dia yang maha tinggi dengan kuasanya terhadap segala makhluk. Ini kata yang ketiga. Sambil firman teman-teman. Tiga perintah kepada Allah itu yang pertama perintah. Yang kedua perintah. Yang kedua perintah
terkali. Banyak kan? Baru maksudnya persiap tiga yang untuk belajar ya. Dan begitu bertanya kan? Bagaimana? Begitu kan? Nanti saya akan apa bagaimana? Mungkin waktu mengatasi saya tidak tahu. Tapi yang saya pinjam sebatas ini ada yang akhirnya selain. Nanti akan saya dapatkan penjelasan yang lain bahwa tiga kriteria ini harusnya dari antara mereka orang tiga. Kalau ini menerima dua menolak satu. Masalah faktornya atas umumnya Allah itu mereka punya dua, mereka sedangkan dua, tapi mereka tidak punya. Ada dua itu. Mereka ada bagaimana? Mereka dat dalam ini. Yang mereka bisa kasih betul-betul. Mereka dapat. Kalau kita melakukan tauhid Allah tabaraka, masalah sebenarnya, nafsu Allah pada kuasanya itu kita akan mengatakan bahwa itu lebih berkuasa dari makhluknya. Dan makhluk itu akan mereka kalimat yang berbahaya. Dan juga ini kalau mereka. Kalau kita menarasikan menjelaskan diri Allah dengan memperbandingkan makhluknya itu bahaya. Allah yang lebih berkuasa dari makhluknya. Allah yang lebih tinggi dari makhluknya. Ini kalian berbahaya. Harta mereka. Mereka mengatakan saya berkalimat seperti ini karena berbalik dengan dari fa'il karen. Ini benar. Benar. Yang saya ketika diberikan dari ulama kalian ini. Dunia apa? Saya mengatakan. Nasib orang yang saya terjadi. Iba kini lagu Allah. Pendamin al-asar. Tidak engkau terangkan. Dan turun regalnya bila dikatakan lebih tajam daripada semua kayu. Narasi tak begini bagus. Benar teman-teman. Ya. Yang saya Nasdaqah yang kusur qadruhu idza ila bi'amalu pendamin al-asar. Tidak akan terlalu kalau pedang itu dikatakan lebih tajam dari kayu sehingga yang dibandingkan dengan kami ya bangun dulu itu lebih pintar dari anak TK. Mereka buat apa? Ya, ya, timbang. Nah, dengan tak bukti mereka pegang. Orang yang menyebutkan yang dapat orang yang berbukti dari nakmurnya. Mungkin menyebutkan orang yang masih cuma. Nah, cocok. Secara logika bagus. Betul-betul. Tapi karena jauh. Benar-benar nampak dan adanya tersebut. Saya nak ini buat apa ini? Saya benar-benar nampak. Saya nak ini bersama ini. Jangan dilakukan. Jangan. Karena itu lagi. Semua. Ini orang yang tidak bersenang-senang dengan lihat dulu. Dia bersenang-senang menuju kita perlu mana? Kan? Kau benar? Baik, sudah dipahami. Kalau tidak paham, benar-benar kita lanjut. Insya Allah. Kita coba sampai di sini. Saya rasa sudah memahami semuanya. Bisa. Insya Allah yang kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, sampai di sini dulu. Barakallahu. Ada yang bertanya? Sekarang, kenapa benar belum begitu tahan? Tangan aja. Semoga Allah bertanya bahan. Ada yang bertanya? Ya, ini. Kita gimana yang benar? Benar. Oh, benar. Mantap.
kalau misalnya ada secara Allah Baik. Baik. Barakallahu fiik. Bagus, pertanyaannya bagus. Jazakallahu khairan. Yang pertama menyinggung masalah mantiq. Sebenarnya dalam kita ucapan para ulama bahwa laisat ibratu bitasmiyat walakin al-ibratu bil haqaiq. Bahwa yang paling penting itu bukan pada penamaan, tapi yang paling penting itu adalah apa dengan yang diinginkan oleh nama tersebut. Sama kayak salafi. Salafi itu penamaan. Langsung benar salafi pasti benar baginya. Tergantung mereka. Selain salafi ini malah penting. Kalau memang dikatakan ada nama yang paling penting dalam kita beragama ini. Bapak belajar di masa kita ini dari 4 imam yang besar. Abdul bin Utsaimin, Abdul Nasir bin Al-Albani, Abdul bin Muhammad rahimahullah taala jemaah wajib nama dalam kita. Baca nama-nama yang baik, Ekarafi, Al-Albani, enggak pakai email apa? Karena bukan penamaan yang dalam kondisi, yang dalam kondisi itu hakikat. Dan itu mengenai itu apa? Maksud demikian. Maksudnya adalah sebenarnya penamaan, istilah. Jadi macam demikian. Dan kenapa saya bantu? Dan kenapa ada para ulama mencari memang karena kebenarannya bukan kedapatan maksud itu didapat oleh al-Qur'an. Yang ternyata melebar-lebar di dalam menjelaskan nama dan firman Allah. Nanti, nah di sini tercerahnya, bukan mantuk masih dari salah. Bukan terlihat betul mengatakan mantuk bila dipakai dengan zakat apa? Mantuk gimana seperti itu. Jadi kalau kita membahas Ustaz kenapa para ulama mengatakan menjaga ucapan? Karena mereka melihat penggunaan kadamu, penggunaan yang memantuk itu. Dan ini juga masalah filsafat, tidak. Masalah dalam masalah ini tidak akan menemukan haram. Dalam masalah itu ada masuk ini. Dalam bahasa itu mantuk itu tidak. Jadi kembali, kita tidak mengatakan mantuk haram secara mutlak. Tidak mutlak secara haram. Di sini tidak akan bisa mengasal sifat. Harap karena tidak dalam masalah tidak. Ada sebagian orang dan sebagian para tak dalam itu menggunakan alasan mantik untuk mendefinisikan nama disebut Allah. Di situ pun. Yang satu, yang kedua. Apa tadi? Allah musta'an. Ini kita bagus, pertanyaannya bagus. Kita kalau belajar asma wa sifat, nama dan sifat Allah, step by step. Nanti kita akan masuk ke dalam tahapan mengerti bahwa ada beri Allah itu ada dua sifat. Kata beri. Dua sifat Allah yang disebut sebutiyah, dan sifat Allah yang disebut dengan berada. Sebelumnya sifat Allah yang tetap. Dan yang kedua sifat Allah yang sesuai dengan kehendaknya Allah. Satu contoh ya. Sifat Allah dan sifat Allah itu mencapai dan lainnya dua ini maksudnya dua ini. Ada yang sebutnya saja, ada yang berada senang sebutnya dan ada dua yang ada sekaligus. Contohnya kau sudah banyak orang
Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kalam dan sifat ini selalu ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Menerangkan dirinya sendiri, kawannya Allah hanya pada kabar dan penyakit tersebut. Dengan nabi-nabinya. Nah, saya belum jumlah ya. Saya semua dapat semua dulu ya. Semua dulu. Nah, kalau kemudian, belajar dulu ya. Nanti sifat-sifat Allah, penjelasannya tersebut. Dan bahasa ini. Dan bukan apalagi dipasarkan akhir. Belum apa kan? Kalau dibetul, jika katakan Allah itu di ars, tetap ke arsnya, itu berarti dia di ars sebelumnya begini. Kemudian kalau itu berarti itu ars. Anda adalah membiarkan penjelasan dari Allah dalam keadaan makhluk. Soalnya begitu. Dia berbagai. Ketika Allah menerangkan Allah menciptakan langit dan bumi, tidak kita ucapkan dengan yang Allah ucapkan. Kita berarti memakna yang benar-benar dan tidak usah menimbang-nimbangkan apa kita. Itu yang tidak usah. Jadi, kita mengatakan kita cerman ya kan? Yang dikatakan bahwa Allah dari Nabi Ismail telah menciptakan langit dan bumi oleh hal yang begitu istimewanya ayat yang sebelumnya. Ini jatuh kepada tindakan yang sangat bahaya. Karena akan terjadi setiap pembicaraan berkonsekuensi yang menetapkan sesuatu dari Allah yang mengatakan. Dan jangan kita bangga. Yang menyatakan sesuatu yang Allah mengenai tidak mengatakan. Ini apa ini? Kita bicara dengan Allah, kita menyatakan yang berkata-kata. Kita tidak menyatakan sesuatu yang mengatakannya. Tidak ada tidak mengatakan jangan kita batasnya belum. Tidak mengatakan Allah itu maha terjaga tidak tidur. Ya, dilakukan tidak tidur. Kalau tidur mengatakan melakukan itu. Kita jangan lambat sensor. Sebab menambah-nambah penjelasan dan sifat Allah itu pasti berpotensi jatuh kepada makhluk. Itu bahayanya. Nah, kalau kita dalam Allah itu tanzil. Tanzil tasbih. Penyerupan Allah dengan makhluk. Kalau kita yang pertama itu penyebabkan itu penyebab dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kesan. Kita kesan penjelasan dari Allah mengatakan bahwa kita itu malah yang sangat lemah. Dan kita bisa mengikuti diri Allah berjalan. Makanya Allah tidak ternyata dari mana terus lihat diri Allah. Ya, dengan itu. Apa kita tidak sampai seperti kita, mereka akan mengambil. Kita akan ingat kekuatan itu dan kemudian bagaimana orang berangkat kita di surga. Kalau sudah dengan itu dengan lain. Makanya Nabi Musa ketika melawan mereka dengan kekuatan dan saya ada yang begini. Bukan nama kita. Dan cuma ini. Tidak mampu. Dia tidak pernah dengan sebetulnya dengan dirinya. Bukan berkata sunat-sunatnya. Nah, kita cuma pernah melihatnya. Dia akan masuk ke bawah bukan satu teman lainnya. Ini bahasa kita, ini pembahasan kita. Harus hati-hati ngomong tentang diri Allah. Kita harus hati-hati. Nah, jadi pertanyaan yang ketiga, sebab bahwa sebenarnya dalam buku diri Allah, ada sifat Allah yang kemudian yang tetap. Dan ini sifat Allah, dia tetap dan tidak berubah. Gitu, sifat yang hendaknya. Dan bagaimana? Nanti kalau kita sudah selanjutnya berani. Waktunya sudah habis. Sudah ada lagi? Anda ini apa? Barakallahu fiik. Kalau ada masalah bagi kita salah bahwasanya bagaimana Imam Malik katakan Soal abang tapi kita bermodal mulai dari
Panian mas pertanyaan apakah pernyataan mereka sudah tidak berjalan tahu Bukan tahu kan? Mereka mencerna maknanya, tapi mereka tidak mau menggunakan makna katanya. Itu bukan mengetahui. Yang mengetahui itu memang tidak mau dua-duanya dari awal. Itu nanti mengetahui. Tafsir sebegitu. Ada mereka itu bisa arahnya terdapat itu menolak makna. Ya, menolak gunanya. Itu arahnya kecil. Pembedaan antara kita buat semester lagi atau dan waktu itu mereka tinggal berdalam-dalam dengan usia, mau dinamakan apapun juga terserah. Mereka ketika buat mereka minta ternyata seperti itu, berarti mereka bahwa mereka menamakan bulan Nafala, Afiyah Rindia, dari mereka minta kemudian dengan salah di Wahabiyah, ya terserah itu saya mereka sudah. Saya menolak itu saya, ini saya. Anda menolak maknanya. Kalau tidak menolak makna, berarti tidak ada faedahnya Al-Quran. Mereka kenal Al-Quran. Mereka tegaskan, dan ayat ini. Mereka kata gun, ayat-ayatnya. Dan mereka yang mengatakan benar, mereka hari ini aslinya. Mereka kenal akibat ayat-ayat, senang-senang. Maka itu tidak benar, kemudian. Ya Allah perintahkan yang seperti Allah hamilan. Ia kata benar. Mereka mengatakan, perlu memahami maknanya. Kita nggak memanggil atau dengan kita nggak ada kayak gue minta dengan kata tersebut. Oh ya, kecil, ada yang lain. Betul, jatuh dia. Allah mustahil. Cepat, barakallahu fiik. Nanti bisa tahu. Coba kita akui bahasa penyembahan ada kata-kata Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.